Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi. Besar harapan saya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Mari kita bersama bersaat teduh. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu semalam boleh berlalu. Kami berterima kasih Tuhan untuk hal-hal baik, untuk hal-hal yang boleh kami rasakan setiap harinya. Terima kasih untuk malam yang berlalu sehingga pagi hari ini kami dapat bersama merindukan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami bersama pelajari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh atas langkah kehidupan kami, sehingga kami juga dimampukan untuk menjadi pewarta kasih, untuk meneladani setiap apa yang menjadi firman-Mu di dalam Alkitab yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Ibu Bapak yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Ada seorang pemuda yang sedang berkunjung ke tempat kakeknya. Di desa, pemuda ini orang kota. Lalu berkunjung ke desa, ke tempat kakek, ke tempat simbahnya. Saya mengibaratkan dari kota pergi ke Muntang, begitu ya. Seorang pemuda tadi bertanya, "Mbah, apa yang sedang Mbah pikirkan? Kok ngalamun?" Karena pemuda tadi melihat bahwa kakeknya, simbahnya ngalamun. Lalu sang kakek menjawab, "Nger, kamu ingat dan kamu hayati apa yang Mbah katakan. Untuk bekal kamu hidup, biar kamu tidak mudah kecewa.
biar ndak mudah hancur, ndak mudah gumun. Jadi begini, Ger. Setiap apapun dalam hidup ini itu pasti ada puncaknya. Dan puncak, di atas segala puncak ada Tuhan yang mengayomi semuanya. Tapi malam itu Mbah memikirkan sesuatu dan mau sampaikan pada kamu, Ger. Kita mau membahas puncak-puncak di bumi, Ger. Kata si Mbah tadi. Ger itu adalah sapaan untuk anak laki-laki, cucu laki-laki. Kamu ingat ya, bahwa puncak dari pembicaraan itu adalah diam. Ilmu silat yang paling sakti itu yang minim gerakannya. Senjata yang paling ampuh adalah tangan kosong. Pendekar yang paling jumawa adalah mereka yang tidak memiliki musuh. Kekayaan yang paling sulit didapatkan adalah kesederhanaan. Intinya, kehidupan bisa berlanjut di alam berikutnya setelah kematian. Titik tertinggi dari pertemuan adalah perpisahan. Ilmu yang paling sulit dipelajari adalah kesederhanaan. Dan sikap yang paling membuat orang gagah adalah tidak pernah meremehkan orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, nasihat Simbah tadi menjadi sebuah pengantar untuk kita melihat khotbah Yesus ini. Ada banyak pandangan tentang hidup, prinsip hidup, nilai hidup ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup. Kita tentu meyakini bahwa sesuatu yang menekan itu hanya akan menimbulkan kerusakan. Contoh, kita mengekang orang lain seturut dengan kehendak kita. Kita mengekang anak-anak supaya seturut dengan kehendak kita. Kita mengekang pasangan kita supaya seturut dengan kehendak kita. Yang ada malah pembelengguan yang menghasilkan kedunguan. Karena manusia itu memerlukan pembebasan, bukan kebebasan, apalagi kebablasan. Kita melihat bagaimana Yesus berkhotbah dalam bacaan kita tadi, menunjukkan kabar sukacita. Nah, ini yang perlu kita lihat kembali. Bagaimana khotbah-khotbah yang sering kita dengar. Apakah senada dengan khotbahnya Yesus? Yesus kalau berkhotbah dengan wibawa dan mewartakan sukacita, tidak nyalah-nyalahke. Tidak hanya iki lo ayate ngene, aturane ngene, munine ngene, kowe kudu ngene. Tapi berbahagialah. Ada warta sukacita yang tidak hanya sesuai dengan peraturan yang tertulis, lalu dikopi, diucapkan, membeo berulang-ulang, didengarkan. Padahal tidak ada napas kehidupannya. Karena hanya aturan yang dibeokan, yang diucapkan berulang-ulang. Kita melihat bagaimana Yesus berkhotbah dengan warta sukacita. Bahkan judul perikopnya adalah ucapan bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini menjadi perikop favorit saya dalam melihat pribadi
Yesus. Saya membayangkan Yesus ini sebagai orang yang sederhana, tapi dia punya wibawa, dan apa yang dikatakan itu nyengsem kemana, menghangatkan, mendekatkan, tidak ndaki-ndaki, tapi menyapa ke pokok persoalan. Nah, ini yang mungkin kita perlu juga dalam kehidupan kita. Kita sedang menghayati bulan keluarga dengan berbagai macam dinamika keluarga, dengan berbagai macam persoalan keluarga, pergumulan dalam berkeluarga. Kita mengalaminya sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai simbah. Kita sedang hidup dalam keluarga. Membaca khotbahnya Yesus tadi, apakah kita bisa menjadi pewarta kabar sukacita bagi orang lain, terutama bagi keluarga? Atau justru yang muncul adalah aturan ini, kue kudune ngene. Nah, apakah kita mau berbagi sukacita dengan mau peduli? Ada banyak penekanan penting dalam kehidupan kita yang dibahas dalam khotbahnya Yesus ini. Yesus melihat, merespon orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena kebenaran. Dan itu semua yang kita perjuangkan juga. Bukankah kita dalam berkeluarga selalu mengupayakan hal-hal baik dalam kehidupan berkeluarga? Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah kita berbahagia dengan kehidupan yang kita jalani? Apa kita merasakan sukacita ketika kita memperjuangkan kehidupan berkeluarga kita? Apakah kita merasakan sukacita ketika kita mau membawa damai buat orang-orang di sekitar kita? Apakah kita merasakan sukacita ketika kita lapar dan haus akan kebenaran? Apakah kita bisa merasakan sukacita ketika kita mungkin merasa miskin di hadapan Allah? Tentu saya yakin bisa saja kita tidak merasakan sukacita. Bagaimana mungkin mau merasakan sukacita, Mas? Kehidupan terasa kurang saja. Bagaimana mungkin merasakan sukacita? Karena ketika kita murah hati, orang lain itu malah sakarpe dewe. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan sukacita ketika kita lemah lembut, orang lain malah ngidak-idak sakarpe dewe. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan duka cita ketika kita ditinggal oleh orang yang terkasih, dikhianati orang yang terkasih? Apakah kita bisa merasakan sukacita? Tidak, Mas, sulit rasanya. Bisa saja demikian, Ibu Bapak. Saya mengajak kita untuk membaca kembali khotbah Yesus ini dalam Alkitab versi bahasa Inggris. Silakan Ibu Bapak dan saudara-saudara melihat versi bahasa Inggris dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Terutama pada kata berbahagialah.
Silahkan dibuka Alkitab berbahasa Inggris, Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Ya, kata berbahagialah ternyata bukan happy atau happiness, tapi to bless. Diberkatilah. Kata berbahagialah menggunakan kata to bless yang berarti diberkatilah. Kita bisa merefleksikan dalam kehidupan berkeluarga kita. Bahkan iya benar, ketika kita mau membawa damai, kita tidak berbahagia. Ketika kita mau menjadi lemah lembut, kita mungkin bisa saja dimanfaatkan orang lain. Ketika kita murah hati, mungkin orang bisa saja sampai naik dewe. Tapi kata diberkatilah tadi mengubah sedikit paradigma kita tentang bagaimana memperjuangkan diri untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi orang lain. Kehidupan ke depan tidak akan baik-baik saja. Masa depan itu ibarat kata kemarin saya bilang sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu akan masa depan. Kita tidak mungkin bahagia terus. Kita tidak mungkin sedih terus. Kita tidak mungkin kecewa terus. Tapi kita akan diberkati terus. Ini ucapan berbahagia yang dikabarkan oleh Yesus di tengah berbagai macam pergumulan orang-orang yang mendengar khotbahnya. Yesus menjanjikan berkat bagi setiap orang yang mau mengupayakan hidupnya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Itu yang dikhotbahkan oleh Yesus. Ini juga yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap diberkati Tuhan dan mohon berkat Tuhan untuk menjadi pewarta sukacita dalam kehidupan berkeluarga. Lebih lanjut, bisa saja ketika kita berbuat baik, orang tidak suka dengan kita. Tapi percayalah, Tuhan memberkati. Ketika kita mau merawat alam sekitar, bisa saja kita bertabrakan dengan kepentingan tertentu. Tapi percayalah, Tuhan memberkati kita. Ketika kita mau berbuat baik, tapi orang lain memanfaatkan kita, percayalah, Tuhan memberkati kita. Dan cara Tuhan memberkati kita tidak terdefinisi. Kita tidak bisa mengekung cara itu sesuai dengan kehendak kita. Tuhan berkarya lewat misterinya yang agung. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami boleh bersama belajar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat menjadi terang bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan kami. Kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan lewat apa yang dikerjakan melalui obat-obatan dan para medis. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami di usianya adiuswo. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan ketekunan, sehingga pengharapan yang daripadamu memampukan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, pemuda-pemuda kami dalam upaya untuk belajar dan mempersiapkan kehidupan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Roh Kudus turut berkarya atas saudara-saudara kami.
sehingga mereka dimampukan terus berpengharapan daripada Engkau, dan Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-Mu di gereja-gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap dinamika pelayanan kami. Kiranya kami dimampukan untuk terus berpengharapan, terus meneladan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk tahun politik yang akan kami alami, kami hadapi bersama. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pembawa damai di tengah kontestasi politik. Tuhan, banyak hal yang menjadi dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami dan selalu menemani kami di tengah berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan, doa dan syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.